Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Denny Majid, di channelnya seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik. Buat teman-teman, bagaimana hari ini? Semoga teman-teman keadaannya sehat-sehat aja ya teman-teman. Bagi yang sedang mengalami penyakit rasa sakit asam lambung juga semoga saya doakan buat teman-teman cepat diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi ini saya mau membahas masalah seputar asam lambung, masalah sensasi-sensasi yang datang setiap hari silih berganti dan selalu berganti-ganti ya teman-teman, yang datangnya setiap hari, setiap waktu, yang tidak tentu dan tidak tahu waktu, itu pasti datang. Sensasi atau dampak dari asam lambung itu yang datang saya mengalami itu setiap hari teman-teman. Mungkin teman-teman juga sama ya, mengalaminya hampir tiap hari, apalagi pagi, sore, dan malam. Kalau pagi biasanya itu lemes, mungkin pagi lemes dan males untuk bangun, dan malas untuk kemana-mana, dan malas untuk beraktivitas. Itu biasanya pagi ya. Ditambah dengan rasa pusing kepala, pusing tengkuk belakang seperti itu. Dan nanti siang lagi beda lagi, ada dampak sensasi datang, dada panas, perut mual, kembung, tidak nafsu makan. Nanti sore datang lagi rasa sesak, dingin, takut mandi, takut kemana-mana, seperti itu ya teman-teman. Dan malam nanti datang lagi ketika tidur malam, terbangun mimpi buruk, mimpi yang serem, dan jadi terbangun tengah malam dan nggak bisa tidur lagi bahkan sampai pagi, seperti itu ya teman-teman. Itu selalu datang setiap hari seperti itu ya. Itu yang sama saya alami selama ini, selama saya mengalami penyakit asam lambung. Mungkin teman-teman juga sama seperti itu ya, hampir bosen ya teman-teman. Itu juga yang saya alami dulu seperti itu, saya sampai bosen teman-teman. Yang datang sensasi silih berganti, bertubi-tubi, tidak sembuh-sembuh dan tidak hilang-hilang, sembuh datang, seperti itu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sama seperti itu juga ya. Bagaimana cara menyembuhkannya dan cara menghilangkan ya teman-teman, maksudnya menghilangkan, menyembuhkan penyakit ini supaya kita bisa sembuh total, tidak datang-datang lagi sehari-harinya. Karena gini teman-teman, penyakit kita ini ada dua ya teman-teman, satu medis, duanya psikis ya teman-teman. Satu penyakitnya, dua pikirannya teman-teman. Itu yang harus kita jaga. Dan penyakitnya kita obati misalnya dengan obat ya teman. Intinya di lambung kita itu pencernaan kita benahi dulu, kita sembuhkan dulu ya teman-teman. Kalau sudah sembuh, sudah kita tidak ada rasa mual, kembung atau begah, sudah normal, sudah sembuh, baru kita menjaga psikisnya, jaga pikiran kita teman-teman. Bagaimana cara menjaga psikis atau pikiran kita? Kita harus melupakan masalah penyakit ini. Kita jangan selalu memikirkan masalah penyakit terus teman-teman. Bagaimana caranya? Kita harus masa bodoh, cuek, dan banyak lagi cara-caranya teman-teman. Seperti kita harus bergembira terus, dan harus ceria terus, dan harus kita kalau bisa berrekreasi itu ya teman-teman. Kita harus mencari kesibukan, kita harus mencari kesibukan di rumah, di luar rumah. Kita harus sibuk pokoknya teman-teman, supaya kita tidak teringat dengan masalah penyakit terus ya teman-teman. Itu awal-awal untuk penyembuhan. Dulu saya seperti itu teman-teman. Kenapa saya seperti itu? Karena saya sudah memahami dan saya sudah mengerti, dan saya sudah mengerti lebih dalam lagi, sudah
sudah memahami ya teman-teman, dampak-dampak dan sensasi-sensasi yang datang silih berganti itu terus dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan cara yang seperti itu, dengan kita menjaga psikis kita, insya Allah kita bakalan teman-teman bisa sembuh secara bertahap, sedikit-sedikit dengan hilang. Kita jangan selalu berpedoman atau berpegangan dengan obat terus teman-teman, karena kita terlalu berjangka panjang minum obat juga nggak bagus di badan kita. Kita harus menjaga psikis kita dengan cara gimana ya, itu ya teman-teman, kita harus punya bersikap masa bodoh, rasa cuek, dan kita selalu kita abaikan bila ada sensasi yang datang, sensasi dampak-dampak dari asam lambung yang datang ya teman-teman. Kita harus dengan kesibukan kita, atau kita harus dengan hobi-hobi kita, atau kita harus dengan keceriaan kita, harus kita abaikan dengan yang lain-lain ya teman-teman. Yang penting kita jangan memikirkan masalah penyakit ini terus. Itu aja teman-teman, itu adalah titik untuk kita awal penyembuhan kita. Apabila kita medisnya kita udah obatin, udah normal, kita udah perbaiki, nah kita harus memperbaiki psikisnya juga. Itulah pikiran kita ya teman-teman, kita harus jaga, karena penyakit ini dua, bukan karena medisnya aja ya teman-teman. Kalau medisnya aja kita kejar, kita makan obat herbal, obat-obatan kimia, itu nggak sembuh-sembuh. Kalau kita nggak sekalian sembuhin psikisnya juga teman-teman, kita harus pegang dua, medisnya kita obatin, psikisnya juga kita obatin juga. Dengan cara mengobati psikis ya, pikiran kita harus kita jaga. Kita harus punya sifat masa bodoh, sifat cuek, dan kita harus kalau bisa kita abaikan sensasi yang datang setiap harinya. Bakalan bertahap, setiap hari kita selalu gitu, setiap datang setiap hari selalu kita cuekin, kita abaikan, kita masa bodohin, bakalan dia akan pergi dengan sendirinya ya teman-teman. Seperti itu yang saya alami. Karena kenapa saya seperti itu, karena ya sehari-harinya saya tuh selalu minum obat, selalu minum herbal. Tadinya saya tuh sampai bosen teman-teman, karena bukan sehari dua hari atau seminggu dua minggu, bahkan bertahun-tahun saya alami selalu obat dokter, herbal, tapi gak kunjung sembuh ya teman-teman. Hari ini sembuh, besok datang lagi, hari ini sembuh, besok datang lagi, seperti itu selalu datangnya begitu. Akhirnya ya saya selama udah bertahun-tahun ternyata kok kayak gini, akhirnya saya pahami dan saya cermati, dan saya cermati lebih dalam lagi. Ternyata kalau kita masa bodohin, nanti dia hilang dengan sendirinya ya teman-teman. Dan akhirnya ya seperti itu. Dan saya juga sambil dari mentor-mentor saya juga ya teman-teman, kita harus menjaga psikis. Akhirnya saya ikutin, ternyata kayak gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sedikit-sedikit saya ada kesembuhan dengan cara itu. Akhirnya dengan cara ya yang alami teman-teman, saya lupakan obat, saya lepas obat, saya tinggalkan herbal. Akhirnya saya dengan yang alami, saya cukup banyakin minum air putih hangat. Air putih itu baik untuk tubuh kita ya teman-teman. Kebanyakan banyak minum air putih itu baik untuk tubuh kita, untuk membunuh sel-sel yang tidak baik. Dan kebanyakan minum air putih juga nggak apa-apa, paling kita buang air kecil aja kok teman-teman, nggak kembung, nggak apa-apa. Dengan itu, dan satu, dengan meminum air putih setiap hari, air putih hangat sebanyak-banyaknya, dan kita harus menjaga psikisnya juga. Saya jaga psikisnya, saya masa bodoh, saya punya sifat masa bodoh, saya cuek, dan saya abaikan sensasi yang datang selama ini. Dan saya selalu mencari-cari kesibukan saya ya teman-teman. Saya bukan mencari-cari masalah obat, mencari penyakit. Saya setiap hari mencari kesibukan, atau bila saya nggak mau berdiam diri. Seperti di rumah situ saya punya banyak piaraan ayam, piaraan di kolam ikan lele, dan saya bekerja, dan saya mencari kesibukan yang lain. Saya nggak mau berdiam diri, karena kalau saya berdiam diri itu jadi berpikirnya masalah penyakit terus. Kalau kayak gitu jadi susah sembuhnya ya teman-teman. Itu pengalaman saya, dan itu
masa-masa penyembuhan saya bertahap sedikit-sedikit. Alhamdulillah sampai sekarang sini saya sudah sembuh total ya teman-teman. Itu ya bukan dari siapa-siapa, itu pasti dari cara penyembuhannya dari diri kita sendiri. Kalau kita punya tekad, punya kuat untuk sembuh, jalani seperti itu teman-teman. Jangan terpaku oleh obat atau herbal. Lepas obat, lepas herbal, saya alami waktu itu. Saya lepas obat, lepas herbal, saya dengan yang alami, dengan minum air putih hangat sebanyak-banyaknya setiap hari dan menjaga psikisnya. Dan saya punya sifat cuek, masa bodoh, saya abaikan sensasi yang datang. Alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu pengalaman saya selama ini, masa penyembuhan saya yang saya bilang itu tanpa obat, tanpa herbal. Semoga teman-teman memahami video ini dan bisa menjalani seperti ini. Kalau apabila teman-teman ingin sembuh juga, silakan, mau dicontoh, mau diikutin juga silakan. Ya enggak ya nggak apa-apa teman-teman. Ini sekedar pengalaman saya dan masa penyembuhan saya. Dan doa saya buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, semoga teman-teman cepat diberi kesembuhan, cepat diberi kesehatan lagi, dan diberi kekuatan. Kita jangan malas-malas, kita lawan teman-teman. Kita harus beraktivitas, kita harus keluar rumah, itu intinya ya teman-teman. Jangan kemalasan di rumah. Semoga teman-teman diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesembuhan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan buat saya juga teman-teman, tolong didoain supaya saya sehat terus, kuat terus untuk menemani teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.